Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Pembacaan Alkitab kita hari ini dalam Kejadian 29 dan Kejadian 30 yang mengisahkan Yakub telah sampai di Haran. Kemudian Yakub berjumpa dengan Rahel di sumur tempat untuk memberi minum pada kawanan domba. Setelah itu, Yakub mencium pipi dari Rahel. Memang budaya saat itu di daerah timur sana sebagai bentuk kerinduan. Dan kemudian Rahel membawa Yakub kepada ayahnya dan menyampaikan bahwa Yakub adalah anak saudaranya Ribka. Singkat cerita, Yakub pun bekerja di tempat Laban, ayah Lea dan Rahel. Kemudian Laban menawarkan upah kepada Yakub dan Yakub meminta Rahel menjadi istrinya. Tetapi Yakub harus bekerja 7 tahun. Namun kemudian Lea yang diberikan sebagai istri beserta budaknya Silpa kepada Yakub. Setelah itu Laban menyuruh Yakub untuk menunggu 7 hari setelah menikahi Lea, lalu diberikan Rahel untuk dinikahi beserta budak untuk Rahel yaitu Bilha. Namun dengan syarat Yakub harus bekerja lagi selama 7 tahun. Kemudian dalam ayat 31-35, firman Tuhan menyatakan bagaimana sifat Allah kepada kita. Dalam ayat 31 dan 32, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai dan dibukanya kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Jadi dapat kita lihat di sini sifat Allah, yaitu Allah melihat dan memperhatikan. Kemudian Allah juga dinyatakan sebagai Allah yang mendengar. Dalam ayat 33, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Hal yang sama juga dinyatakan dalam pasal 30 ayat 17, lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Yang ketiga, Allah dinyatakan sebagai Allah yang menghibur. Karena dalam ayat 35, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan, itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Kemudian yang keempat, Allah dinyatakan sebagai Allah yang mengingat. Dalam pasal 30 ayat 22, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Kemudian dalam pasal 30, dapat kita lihat dalam ayat 25-43, di situ Yakub meminta untuk kembali asalnya, yaitu tempat di mana dia dilahirkan. Tetapi Laban berusaha menahan Yakub karena pekerjaan Yakub sangat diberkati oleh Tuhan. Karena Yakub adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Dari Kejadian 29 dan 30 ini, bangsa Israel diajar untuk melihat bagaimana sifat Allah Yahweh yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi. Dia adalah Allah yang melihat umatnya, Allah yang mendengar seruannya. Itu sebabnya dalam Ulangan 26 ayat 7, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Allah adalah pribadi yang menyertai dan memberkati umatnya. Itu sebabnya bagi kita orang percaya saat ini pun, Allah kita merupakan Allah yang sama, tetap tak berubah. Kasih setia penyertaan Tuhan tetap ada bagi kita. Yang pasti dalam ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kesadaran bahwa Allah kita adalah Allah yang melihat dan memperhatikan kita. Kesadaran bahwa Allah kita adalah Allah yang mendengar seruan kita. Kesadaran bahwa Allah kita adalah Allah yang menyertai dan memberkati kita. Itu sebabnya kita harus hidup dalam ucapan syukur senantiasa kepada Allah. Bukan malah sebaliknya, kita malah senantiasa khawatir. Sedangkan firman Tuhan telah berulang-ulang kali menyatakan, jangan khawatir, dan jangan khawatir. Dan hal itu disampaikan bukan tanpa alasan. Karena kita memiliki Allah yang Maha Kuasa. Allah yang melihat kita. Allah yang memperhatikan kita. Allah yang mendengar seruan-seruan kita. Allah yang menyertai dan memberkati kita. Karena itu, sebagai umat Tuhan, jangan lagi khawatir. Kalau kita percaya kepada Allah, maka hiduplah dalam ucapan syukur senantiasa kepada Allah. Terus berharap kepada Allah yang hidup, terus percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.